Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian, baik jemaat yang ada di Jakarta maupun jemaat yang ada di luar kota Jakarta. Saya Pendeta Antoni Chang. Saudara-saudara, hari ini saya ingin memberikan firman dan ingin memberikan suatu tema kepada saudara. Temanya adalah ketika aku kehilangan. Ketika aku kehilangan. Saudara-saudara sekalian, tema ini bukan sekedar hanya untuk berbicara pada saat kita mengalami corona, saudaraku. Tidak sekedar itu. Tapi tema ini adalah tema yang kontekstual. Tema yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Tema yang kepada siapapun manusia akan mengalaminya. Tapi terlebih dahulu, mari kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Ayub pasal 1, ayatnya yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya. Ia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Mari kita berdoa lebih dahulu, saudara sekalian. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, ajar kami lewat firman supaya kami mempunyai hati seorang murid yang bisa belajar tentang kebenaran di tengah semua realita, kenyataan hidup yang harus kami alami sebagai anak-anak manusia. Tuhan Roh Kudus bekerja menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Kami mau dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sama seperti khotbah-khotbah sebelumnya, tema hari ini, ketika aku kehilangan, juga kita bahas dalam 3-point sermon, saudaraku. Khotbah 3 poin, saudara sekalian. Pertanyaan pertama yang perlu kita pahami, saudaraku, mengapa kita harus kehilangan, saudaraku? Mengapa manusia harus kehilangan, saudaraku? Mengapa? Saudara pernah berpikir? Nah, waktu saya bicara seperti ini, langsung kita menyimak kepada diri kita masing-masing, kepada orang-orang sekitar kita, saudara-saudara sekalian. Manusia itu akan kehilangan. Manusia itu cepat atau lambat akan kehilangan. Kehilangan apa saja, saudaraku. Ya. Tidak ada bagian diri kita yang bisa kita pertahankan, saudara sekalian. Coba kita ambil beberapa contoh tentang kehidupan, saudaraku. Ada orang kehilangan harta, ada orang kehilangan harga diri, ada orang kehilangan pekerjaan, ada orang kehilangan nyawa, ada orang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, saudaraku. Ada orang kehilangan reputasi, kehilangan pekerjaan, saudaraku. Banyak sekali kehilangan dialami oleh manusia, saudaraku, dan itu real, itu nyata, saudara sekalian. Tapi masalah yang kita hadapi bukan sekedar kita mengerti seperti itu saja, saudaraku. Karena kita harus paham, ketika manusia mengalami kehilangan itu, apa yang terjadi, saudaraku? Nah, waktu kita tanya tadi, mengapa manusia itu mengalami kehilangan? Karena kita manusia. Kita fana, saudaraku. Kita bukan yang kita miliki, yang kita punyai, saudaraku, itu bukan sesuatu yang kekal, saudaraku. Ini badan lama-lama bisa lapuk, saudaraku. Apa yang kita miliki semua, saudaraku, suatu hari akan habis. Di dunia ini, saudaraku, semua fana, saudaraku. Ya. Kita akan lama-lama kita akan meninggalkan. Lama-lama kita tidak meninggalkan, barang-barang kita miliki pun akan meninggalkan kita, saudara sekalian. Oke, ketika kita mulai paham poin ini, hadapilah suatu fakta hidup. Selamat datang ke peradaban manusia, karena kita secara perlahan tapi pasti akan mengalami kehilangan satu demi satu yang ada pada diri kita, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau sudah bicara begitu, kita akan berpikir lanjut, saudaraku, kepada poin yang kedua. Bagaimana kita menghadapi kehilangan itu, saudaraku? Waktu kita menghadapi kehilangan itu, saudaraku, yang respon itu muncul dua, saudara sekalian. Muncul dua, saudaraku. Satu respon
jasmani atau respon manusiawi, 2 respon rohania, 1 jasmania, 1 rohania, saudaraku. Biasanya, saudaraku, ketika kita mengalami kehilangan, yang muncul duluan adalah respon jasmania, saudaraku. Respon yang kita alami, respon kita sebagai manusia, saudaraku. Siapa yang tidak akan menangis kalau ia kehilangan anaknya? Ya kan? Coba saudara pikir sebentar. Kita ambillah konteks corona sekarang. Anak, cucu, keluarga dekat, saudaraku, meninggal karena corona. Atau pendetamu yang kamu sayang, saudaraku, meninggal karena corona. Saudara pasti nangis. Saudara merasa kehilangan. Saudara merasa selama ini dekat, tiba-tiba nggak ada, meninggal karena penyakit corona. Saudara kan merasa kehilangan. Respon yang pertama, kita lewati dengan, kita lakonkan dengan apa? Dengan air mata. Karena kita merasa kita terpisah dari orang yang kita sayang. Ya kan? Itu respon jasmania, saudaraku. Ya. Respon diri kita, saya manusia, saudaraku. Bahkan kita kecenderungan memilih untuk kita tidak terima kehilangan itu. Coba pelan-pelan pikir. Nah, sebelum saya lanjut, coba saudara pikir sebentar dalam diri saudara. Selama saudara hidup sampai umur segini, saudara pernah mengalami kehilangan apa? Orang tua? Ya, kalau papa, mama sudah tua, meninggal, saudaraku. So kan kehilangan orang tua. Banyak kita usia yang sudah tinggi itu sudah nggak ada orang tua. Karena orang tua sudah di atas 90, di atas 100, sudah nggak ada, saudaraku. Mungkin sejak kecil kita kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri. Atau tiba-tiba ada bencana, kita kehilangan harta benda. Ya, rumah kita terbakar habis, kita kehilangan properti, saudaraku. Ya. Atau kita kehilangan harga diri, dihina, diejek orang, saudaraku. Atau kita kehilangan kesempatan kerja. Semua kehilangan itu direspon apa? Ngerasa tidak terima, saudara sekalian. Tidak terima. Itu respon manusiawi, saudaraku. Nah, ini yang harus hati-hati kita hadapi poin 1 ini, saudaraku. Jikalau waktu kita hadapi mengapa, kita udah tahu mengapa kita harus menghadapi menerima kehilangan, karena itu manusiawi. Kita manusia. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi kehilangan itu, saudaraku? Poin pertama, menghadapi kehilangan itu yang pertama harus benar-benar mengerti waktu kehilangan terjadi, pertama yang muncul adalah respon jasmania, saudaraku. Ya, tak terima kenyataan hidup yang ada, saudaraku. Itu manusiawi dan semua orang akan mengalami seperti itu. Orang yang tiba-tiba kehilangan pacar, dia tak terima loh, saudaraku. Orang yang tiba-tiba jatuh miskin dari keluarga yang baik-baik, keluarga kaya, punya segalanya, tiba-tiba karena wabah, karena peperangan, tiba-tiba dia kehilangan hartanya, habis hartanya, dia menjadi zero keuangan, saudaraku, dia akan merasa kehilangan sekali. Orang yang hobi mobil yang paling dia sayang, saudaraku, ya, tiba-tiba mobil dicuri orang, dia merasa kehilangan, responnya dia akan merasa dia kehilangan mobil kesayangannya. When I lost, ketika aku kehilangan. Respon pertama adalah respon daripada diri kita sendiri. Diekspresikan dengan air mata, kekecewaan, kesedihan, merasa ditinggalkan, merasa yang kita miliki, yang kita sayang itu tak bisa kita pegang lagi, tak bisa kita miliki lagi, saudaraku. Itu terjadi, saudaraku. Kita semua alami itu kan. Tetapi kalau kehilangan itu hanya sampai di situ, kita responnya tidak bagus. Ini yang berbahaya. Ketika seseorang sudah mengalami kehilangan, saudaraku, ya, responnya sampai di poin itu saja, saudaraku, tidak ada tindak lanjutnya, orang ini akan kecenderungannya masuk ke dunia depresi. Itu yang bahaya. Jadi poin kedua ini, saudaraku, adalah harus berani menerima kenyataan hidup, saudaraku. Bagaimana caranya kita menghadapi kehilangan, saudaraku? Harus berani menghadapi kenyataan hidup. Accept the reality. Ini tidak mudah, saudara sekalian. Pak Pendeta ngomong enak sekali. Itu mama itu saya paling sayang. Papa sudah lama nggak ada. Saya sedang kuliah dan sudah dapat pekerjaan sebentar lagi. Saya mau membahagiakan mama karena mama bekerja keras untuk menghidupi saya, supaya aku boleh kuliah. Sekarang gantian aku akan menghidupi mama, membuat mama sukacita. Tapi waktu baru lamar kerja dan sudah diterima, mama meninggal karena sakit penyakit corona.
Tuhan kok begitu sama saya. Kesedihan itu tak tertandingi, saudaraku. Kesedihan itu, saudaraku, tidak bisa dihibur. Seolah-olah Tuhan itu tidak fair. Tuhan kok begitu sih? Kasihlah mamaku kesempatan untuk hidup 3 tahun lagi supaya aku bisa membahagiakan mamamu. Kita ada 1001 kata, 1001 kalimat untuk membela diri kita seolah Tuhan yang salah. Hati-hati dalam hal ini, saudaraku. Hati-hati dalam hal ini. Try to accept the reality dalam kenyataan hidup kita, suatu poin yang tidak mudah untuk kita hadapi. Nah, ketika kita tidak bisa menerima kenyataan itu, saudaraku, orang-orang yang bisa menerima kenyataan hidup, saudaraku, akan kelihatan dari cara dia hidup. Orang yang tidak bisa terima kecenderungan ke dunia, merenung terus ke dunia, dia merasa tidak terima hidupnya dan dia akan masuk ke dunia stres yang berat. Tapi orang yang bisa menerima kenyataan hidup seperti itu, saudaraku, kematangan jiwanya, kematangan hidupnya akan kelihatan. Artinya, ketika dia mengalami hal seperti itu, dia bisa terima, dia arungi, bahkan dia bisa meneguhkan orang yang mengalami pengalaman yang mirip-mirip kehilangan juga, saudaraku. Coba saudara perhatiin. Saya beri satu contoh, saudaraku, ya. Ketika seorang ibu kehilangan suami, saudaraku, waktu dia tidak bisa menerima kenyataan, katakan dia datang ke gereja, tiba-tiba dibahas tentang suami, tentang istri, dia akan merasa sakit sekali. Seolah-olah mengejek dia, saudaraku. Karena dia tidak terima kenyataan itu. Ada satu black spot dalam hidupnya, satu kepahitan dalam hidupnya. Itu karena dia tidak bisa terima kenyataan, kelihatan. Tapi kalau ibu itu, dia bisa mendengar dengan teliti, bahkan dia minta waktu, dia mau bersaksi ke depan, untuk beritahu dia juga mengalami kehilangan seperti itu, dan bagaimana cara menghadapinya, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, berarti ibu ini sudah bisa menerima kenyataan hidup. Dua hal ini berbeda, saudaraku. Satu yang bisa menerima kenyataan hidup, saudaraku, bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, tidak bisa menerima kenyataan hidup, saudaraku, mengutuki diri, menghina diri, mengasihani diri, terus-menerus, saudaraku. Kasihan orang seperti itu. Saudara perhatikan. Saya kasih contoh satu, tapi saudara terapkan sendiri kehilangan dalam bentuk apapun, saudaraku, ya. Kehilangan dalam bentuk apapun. Saudara perhatikan dengan teliti. Oke, saudaraku. Kalau you sudah bisa accept the reality, sudah lain cerita, saudaraku. Udah lain cerita. Bisa menerima itu menjadi bagian dari hidup. Dan kalau sudah begitu, baru kita masuk poin ketiga, saudaraku. Poin ketiga itu harus dari bidang sudut spiritual, kerohanian. Jadi sudah mulai bisa terima kenyataan, suka tidak suka, rela tidak rela, nanti juga dilewati, mau tidak mau juga harus terima, tapi menjadi sakit. Lebih baik belajar terima, kemudian ada firman Tuhan yang akan menaungi, mengubah, memberi suatu keteguhan menghadapi hidup, saudaraku. Ya kan? Nah, sekarang dengerin baik-baik, saudaraku. Kalau kita baca kitab ini tentang Ayub, saudaraku, Ayub adalah orang paling saleh, saudaraku. Takut akan Tuhan, cinta keluarga, bisnisnya baik-baik, saudaraku. Semua hartanya habis. Anaknya dibunuh semua. Ya, badannya penuh dengan borok. Ditinggalin oleh Tuhan seorang istri kepada dia, saudaraku. Hanya tinggal itu. Dan istrinya pun memaki-maki dia, saudaraku. Tapi Ayub dikatakan tidak ada satu kalimat pun dalam dirinya itu, ia menyalahkan Tuhan, saudaraku. Ya. Kenapa seperti itu? Ayat yang kita baca tadi. Maka ia mengoyak jubahnya, ia mencukur kepalanya dan dia menyembah Tuhan. Kemudian dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Artinya aku lahir tidak bawa apa-apa. Dan dengan telanjang juga suatu hari aku kembali ke dalamnya. Artinya suatu hari aku meninggal, aku akan kembali dengan tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah kesulitan seperti dia masih bisa, terpujilah nama Tuhan. Itu penting, saudaraku. Kenyataannya kita tidak bisa seperti itu loh, kalau kita tidak punya rohani yang cukup baik, saudara-saudara sekalian. Jadi bagaimana ya kalau demikian? Ketika kita belajar seperti itu, makna rohani yang kita belajar, firman yang meneguhkan hati kita untuk benar kenyataan itu, harus dipahami dalam bentuk 2 poin, saudaraku. Ya, pemilik dan pengelola. Pertanyaan saya itu yang pertama, masih ingat? Ketika kamu kehilangan, kenapa kamu nangis? Karena kita merasa kita memiliki. Itu dia, saudaraku. Karena kita merasa kita memiliki. Itu kan mobil saya. Itu kan anak saya. Itu kan papa saya. Itu kan harta saya.
Itu kan rumah saya. Kita merasa kita memiliki. Maka ketika kehilangan, air mata kita turun, saudaraku. Begitu. Ayub tadi berkata, saudaraku, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ujung-ujungnya bukan marahin Tuhan loh. Terpujilah nama Tuhan. Sebenarnya, saudaraku, justru di bidang rohani ketika kita mengalami kehilangan, saudaraku, secara alkitabiah, mau tidak mau, suka tidak suka, firman hari ini menjadi keras. Dan setiap kita harus berani mengarungi firman seperti ini, baru saudara akan masuk pada kedewasaan rohani yang bagus, saudaraku. Kita harus pahami, suka tidak suka, saudaraku, kita bukan pemilik, saudaraku. Kita hanya pengelola, itu penting, saudaraku. Pak Pendeta, ini kan anak saya, istri saya yang lahirin, ya, sama dengan saya kasih marga Chang, ya saya punya lah Pak, kecuali marganya Cing, ya bukan saya punya. Ini kan marga Chang Pak, ya anak saya Pak, benar. You ngerti secara duniawi itu anakmu, tapi kalau saudara mengerti firman, pemiliknya adalah Tuhan itu sendiri. Kita pengelola, Tuhan kasih kita anak untuk kita jaga, kita kelola, sampai dia besar, sampai dia menjadi orang, sampai dia menikah. Suatu hari pemiliknya datang, dia ambil balik, saudaraku. Ini yang kadang-kadang kita tidak mau tahu. Kenapa? Di tengah perjalanan hidup, antara pemilik dan pengelola sudah menjadi kabur, saudaraku. Kita sudah bukan merasa pengelola, kita merasa kita punya semua, saudaraku. Pertanyaan saya sederhana. Apapun yang kamu miliki kalau kehilangan, kalau kamu merasa kamu adalah owner, pemilik, saudaraku, saudara harus punya kekuatan superpower. Artinya apa? Mamamu tidak boleh mati. Karena kamu pemilik, kamu harus miliki selama-lamanya. Ternyata kita tidak mampu kan, saudaraku. Kita tidak boleh sakit, tidak boleh tua. Ternyata kita tua kan? Berarti ini bukan kita punya, saudaraku. Iya kan? Kalau kita merasa kita punya, kita harus berkuasa untuk menjaga ini badan tidak boleh mati. Anak-anakmu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh kehilangan apapun karena kamu superpower. Ternyata tidak, saudaraku. Berarti tangan ini hanya diberi tugas oleh Tuhan. Jaga baik-baik tuh anak. Jaga baik-baik itu harta yang saya kasih. Jaga baik-baik sesuatu yang saya berikan untuk kamu keluar. Suatu hari, tiba waktunya, Tuhan ambil pulang. Tuhan ambil balik, saudaraku. Inilah kehidupan yang kita tidak suka dengar. Tapi kenyataannya seperti itu, saudaraku. Bedakan pemilik dengan pengelola. Saudara, hartamu itu secara dunia melihat itu kamu punya, tapi secara rohani melihat itu milik Tuhan, saudaraku. Nah, ketika kamu merasa memiliki begitu kuat, saudaraku, waktu kehilangan, sekuat apa engkau menggenggam yang memiliki, waktu kehilangan, sakitnya pun sekuat itu, saudaraku. Contohnya kalau kamu sedihnya 100 kilo, kamu cinta kepada sesuatu yang hilang itu 100 kilo, sakitnya pun akan 100 kilo, saudaraku. Yes. Jadi untuk hal ini, saudaraku, saya ingin khotbah ketika aku kehilangan itu dalam beberapa seri, saudara sekalian, supaya kita bisa mengerti dengan teratur, dengan sistematis, saudaraku. Nah, untuk seri pertama yang saudara pahami dengan baik, setiap kita akan mengalami kehilangan. Pasti. Perhatikan, waktu kita kecil, kita banyak teman. Ketika kita SMP, SMA, teman kita banyak. Tapi ketika kita mulai kuliah, teman-teman kuliah. Setelah kita menikah, saudaraku, istri, anak, suami dengan berapa anak, tambah menyempit hidup ini, saudaraku. Kita kehilangan banyak teman lama. Kita kehilangan teman-teman yang dulu, saudaraku, karena mereka juga harus hidup dengan cara mereka sendiri. Ketika kita mulai punya cucu, saudara sekalian, anak-anak kita pun ada yang sudah tinggal sendiri. Kita kehilangan anak-anak yang dulu kita didik, saudaraku. Nah, mereka sudah tinggal sendiri, sudah punya suami, sudah punya istri, saudaraku. Kita sekali-sekali melihat cucu. Kita kehilangan makin menyempit hidup ini. Sampai suatu hari kita menjadi tua, saudaraku. Semua mulai kehilangan, fisik pun tambah lemah. Kita kehilangan kesehatan yang dulu 100% kuat, saudaraku. Mulai mata mulai kabur. Fisik mulai tidak kuat, malam-malam mulai sering masuk angin, kena hujan 2 tetes pusing kepalanya, saudaraku. Kita kehilangan. Sampai suatu hari, saudaraku, ya udah tua-tua tinggal berdua. Nah, kalau tinggal berdua ya berdoalah. Siapa duluan pulang surga, saudaraku? Kita kehilangan. Kita nggak bisa bilang tidak loh dalam hal ini, saudara sekalian. Kita bukan pemilik, saudaraku. Istrimu bukan kamu punya, saudaraku. Memang kamu sayang, kamu cinta, suamimu bukan kamu punya. Tuhan suruh kita sayang dia.
Tuhan suruh kita jaga dia. Tuhan suruh kita bahagiakan dia. Benar. Tapi remember, suatu hari, ketika pemilik yang sesungguhnya datang, diambil. Maka waktu ada orang meninggal, kita ngomongnya apa? Kan kita tidak ngomong, ia dicuri oleh Bapak di sorga. Kan nggak, saudaraku? Ia pulang ke rumah Bapak. Pulang artinya apa? Rumahnya memang di situ. Memang dia Tuhan punya, saudaraku. Coba pelan-pelan menyimak firman hari ini. Apa di tengah-tengah kasus corona seperti saudaraku? Kalau hari ini hatimu merasa kehilangan hal-hal yang hanya engkau tahu. Saya berharap firman hari ini bisa menyejukkan saudaraku. Kita bukan pemilik, saudara. Kita pengelola saja. Bahasa kita itu titipan Tuhan saja. Itu harta, istri, anak, suami, kesuksesan, semua yang kita miliki, saudaraku. Bahkan tubuh ini, kesehatan ini dititip untuk kita jaga. Sampai suatu hari, harinya tiba, Tuhan ambil balik, saudaraku. Tuhan ambil balik. Coba perhatikan. Maka Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia habis segala-galanya, saudaraku. Habis dia, saudaraku. Tapi mulutnya nggak memaki Tuhan. Tuhan, kok kamu begitu? Bahkan ditulis, terpujilah nama Tuhan. Kerohanian yang bagus. Ada kerohanian yang mampu melihat sampai sejauh itu, saudaraku. Mungkin hari ini, ketika saudara mendengar firman, aku tidak tahu engkau siapa. Kau mungkin lagi duduk di rumah bersama keluarga, atau engkau dalam mobil, atau di kamar sendiri lagi pakai handphone kau lihat, atau engkau sedang pakai TV untuk tonton YouTube, saudaraku. Mungkin saat itu waktu dengar firman seperti ini, kau kena sekali. Seperti pedang bermata dua, firman ini menusuk jantungmu. Karena momen itu, kamu benar-benar merasakan kehilangan, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Tuhan sayang kamu. Tuhan cinta engkau. Tuhan tidak mau kamu tenggelam dalam kehilangan yang melarut-larut. Nanti kamu sakit. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita bangkit, menerima kenyataan yang ada. Meneruskan hidup ini. Life must go on. Hidup harus berjalan terus, saudaraku. Begitu. Masih banyak tugas yang harus dilakukan, saudaraku. Dan percayalah, trust, saudaraku, day by day, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seluruh lingkaran hidup kita ini secara perlahan tapi pasti akan mengalami kehilangan demi kehilangan, kehilangan demi kehilangan. Karena suatu hari sampai pada satu titik kita kembali ke rumah Bapa. Itulah kehidupan orang percaya, saudaraku. Mengerti gak engkau? Seandainya kalau saya boleh memberitakan seperti saudaraku, mau dapat insight-nya, mau dapat aplikasi yang efektif, saudaraku, lewat firman seperti itu, kalau punya harta, tidak usah sombong. Kalau punya anak yang cakep, ganteng, pintar, cantik, gak usah sombong. Kalau kamu punya reputasi yang tinggi, punya ini, punya itu, jangan membanggakan diri. Karena we are not the owner. Kita pengelola. Engkau diberi kepercayaan besar untuk mengelola sesuatu yang besar. Takluklah sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Jabarkan sendiri-sendiri ya, yang kamu alami hari ini, saudaraku. Jabarkan sendiri. Saya tidak tahu kehilanganmu apa. Tapi firman hari ini bisa menolong engkau, jemaat sekalian. Menolong engkau bisa diteguhkan imannya oleh firman. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tahu sekali apa yang kau alami hari ini. Tuhan ngerti sekali. Bahkan Tuhan lebih ngerti daripada apa yang kamu alami hari ini, saudaraku. Biar firman ini boleh meneguhkan, menyejukkan hatimu, memberikan setitik cahaya di tengah air matamu yang tak terbendung, saudaraku. Di tengah kepedihan hati, di tengah tak terima menerima kenyataan hidup yang ada. Biar firman ini, saudaraku, seperti air yang sejuk meneduhkan hatimu, membawa rohanimu itu melihat Tuhan besar. Seperti Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara sekalian, tenang sejenak. Lihat dirimu masing-masing. Engkau yang usianya cukup tinggi, mungkin sudah 60 ke atas. Bisa saja orang tuamu sudah nggak ada. Engkau yang usia 70, 80, orang tuanya pasti sudah nggak.
Saudara yang masih muda pun mungkin bisa kehilangan pacar, kehilangan orang tua, kehilangan adik, kehilangan pekerjaan, apapun bisa terjadi, saudaraku. Tapi hari ini waktu dengar firman, kau doa sebentar di hadapan Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Kalau sudah terjadi, ajarku untuk mengobati luka itu Tuhan. Kalau sudah terjadi, ajarku untuk menghadapi kenyataan hidup Tuhan. Teach me to accept the reality. Ajarku menerima kenyataan yang ada, supaya ku kuat terus melanjutkan hidup ini. Kau doa sendiri-sendiri, saudaraku. Doa dalam hatimu. Biar Tuhan mendengar suara hatimu. Tuhan Yesus, inilah kami, manusia yang dicipta oleh Engkau. Di tengah-tengah dunia yang fana ini, apa yang kami miliki tidak pernah kekal, Tuhan. Kecuali kehidupan kekal yang dianugerahkan oleh-Mu. Di tengah kehidupan kami, Tuhan, satu persatu yang kami sayang, satu persatu yang kami jaga, akan meninggalkan kami. Tapi Tuhan, Engkau terlebih besar dari segala-galanya. Terkadang kami lupa, Tuhan, antara pengelola dan pemilik sudah kami gabungkan menjadi satu. Kami merasa kami pengolah sekaligus pemilik, Tuhan. Ajar kami mengerti, Tuhan, bahwa semua yang ada pada kami adalah daripada-Mu, Tuhan Yesus. Tolong kami mengerti seperti itu, supaya hati kami terbuka kepada Tuhan. Di tengah apapun yang terjadi, kami tetap memuji kebesaran-Mu. Diberkati oleh jemaat, oleh firman hari ini. Di tengah badai yang mereka hadapi, di tengah kesulitan, di tengah kehilangan yang mereka alami, hamba berdoa, tangan Tuhan, meletakkan tangan Tuhan di atas kepala mereka. Tangan Tuhan meneduhkan hati mereka. Mereka teguh beriman, tabah melewati sebagian-bagian hidup yang sulit. Supaya di tengah kehidupan yang sulit pun, mereka tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dengar doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.